Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 6 Kediri. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh ke-5 semester genap. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput data berurutan, lalu menginput data seragam, dan nanti sedikit tentang cara memformat data. Baca, ini kita berada di lembar kerja workbook 1, lembar kerja Excel atau workbook. Jadi memang sengaja kemarin pertemuan yang terakhir itu kemarin kan kita lembar kerja workbooknya kan belum disimpan dengan nama yang lain atau masih dalam workbook 1. Memang sengaja ini masih di workbook 1, nanti kita simpan bersama-sama ya. Oke, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menginput data angka, ya kan? Yang perlu diingat itu adalah data angka itu jangan memasukkan angka itu bercampur dengan selain angka, ya kan? Jadi kalau dikasih titik untuk memisah ribuan misalkan, atau dikasih koma untuk memisah desimal, itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kalau angka itu berisi titik atau koma, akhirnya bukan lagi dianggap sebagai suatu data angka. Jadi prinsipnya jangan dicampur dengan angka itu, jangan dicampur dengan huruf atau karakter. Oke ya. Kemudian minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana menginput data teks. Kalau data teks biasa aja, masukkan data teks dalam suatu sel, nanti pengaturannya melebarkan atau kolomnya itu kurang lebar atau kurang, itu nanti bisa diatur. Kita pelajari lebih lanjut sambil latihan-latihan berikutnya. Kemudian kita bisa, minggu yang lalu kita menginput data waktu. Kalau data waktu kita menggunakan pemisah jam dan menit serta detik itu menggunakan titik 2 macam ini. Nah, itu berarti ini berarti pukul 4:45 0 detik PM, artinya adalah bahwa ini jam ini pas moon, berarti tengah hari ke belakang, ya, sore, dari jam 12, 13, 14. Kalau ini di Indonesia kan berarti ini jam 4 itu berarti jam 16, ya. Kemudian kalau kita menginput data tanggal waktu, itu kita menginputnya itu menggunakan slash. Contoh hari ini adalah tanggal 2 bulan 2 2021. Enter ya. Itu artinya berarti hari ini adalah tanggal 2 bulan 2 tahun 2021. Seperti itu aja. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan bahas itu. Oke. Sesuai dengan materi hari ini, yang pertama itu adalah bagaimana kita menginput data yang berurutan. Data yang berurutan. Ini saya hapus dulu. Bagaimana cara menghapusnya? Bisa langsung bikinkan di blok. Mulai dari sel M4, ya kan? M4. Saya blok sampai ke O9. Nah, ini yang berarsir abu-abu ini kita sebut sel atau ring, anak-anak. Ya, ini namanya adalah ring, bukan lagi sel. Kalau satu saja itu namanya sel. Kalau sekelompok sel semacam ini namanya adalah ring atau kumpulan sel. Sekarang data berurutan, data perurutan. Contoh yang paling gampang itu adalah nomor ring. 1, 2, 3, 4, 5,
2 itu adalah 1 ditambah 1, 3 itu adalah 2 tambah 1, seperti itu namanya adalah data berurutan. Nah, untuk data berurutan, caranya kita ketik pada sel yang pertama itu adalah angka pertama. Kemudian di enter angka kedua. Di enter. Nah, sudah ada data pertama dan kedua di sel I1 dan I2. Bagaimana kita memunculkan angka yang lain, data angka berurutan yang lain? Ini Cah, kalau datanya itu sedikit, nggak masalah kita manual ketik satu persatu. Tapi kalau data misalnya ratusan, bahkan ribuan, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan memberi penomoran otomatis, atau di sini adalah data yang jenisnya berurutan. Kita blok dulu. Perhatikan Cah. Jadi cara ngebloknya kita taruh di sel yang pertama, karena ini kalau ngeblok itu, kalau kita melakukan blocking selalu merupakan ring atau kumpulan sel. Jadi ketika mau ngeblok, perhatikan ini. Ya, ini adalah mouse pointer berbentuk plus, tapi plusnya kayak tebal gitu. Ini kalau nggak salah mirip tandanya PMI, tanda plus mirip tanda PMI ya. Ya, oke ya. Sekarang ini kalau ring yang ini ya. Sekarang kita akan melakukan pada ring yang ini. Nah, tanda plus ini kemudian di blok dua sel. Udah ya. Oke, setelah di blok, untuk memunculkan penomoran otomatis atau angka berurutan berikutnya, itu kita bawa mouse pointernya itu di pojok kanan bawah. Nah, tanda plusnya seperti ini. Kemudian kita drag, tekan tombol kiri mouse, kemudian tarik ke bawah sampai penomoran yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini. Ya kan, nampak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15 angkanya berurutan. Nah, kalau angkanya itu berurutan tapi bukan plus 1, ya sama aja. Misal angka 2 pada pertama, kemudian kalau kelipatannya itu 2 tambah 2, 4 ya, itu kan berurutan tapi kelipatan 2 ya kan, itu sama aja. Kita blok dulu, kemudian setelah itu kita taruh mouse pointernya di pojok kanan bawah, kemudian tarik ke bawah sampai angka yang dibutuhkan itu muncul. Oke, 2, 4 dan seterusnya, dan terakhir adalah 30. Oke, dah ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Itu data yang berurutan. Oke, sekarang berikutnya kita akan pindah ke sheet 2. Ke sheet 2. Di sini sudah saya bukan sheet 2, masing-masing di sini kita ke data yang seragam. Nah, sebelum ke data yang seragam, coba kamu lihat. Di sini ada data nama-nama. Yang kelas 7A pasti mengenal nih nama-namanya ya, nomor absen 1 sampai 10. Ini saya bikin contohnya nih. Nah, coba. Ini tadi sudah saya hapus dulu. Nah, ini yang itu sudah saya hapus dulu. Nah, coba lihat. Ini nama kamu itu memang saya ketik ini dalam satu sel. Nah, nanti kalau dicetak, di print itu nanti nama ini akan tercetak secara lengkap. Memang sepertinya ada batas pada tiap-tiap sel. Tapi kotak-kotak ini, garis-garis ini yang merupakan perpotongan dari nama kolom dan baris, ini hanya garis-garis untuk bantu aja, untuk membantu pengoperasian lembar kerja Excel. Tapi nanti kalau dicetak tidak nampak. Nah, kamu lihat ini, kalau ini dalam satu sel artinya sementara di formula bar itu kan lengkap. Biar terlihat nyaman, itu kira-kira kita lebarkan aja.
selnya ya. Kita lebarkan selnya sesuai nama terpanjang yang ada di sini. Jadi kita bikin selnya itu nanti melebar otomatis sesuai lebar yang dibutuhkan oleh data yang ini. Misalnya sesuai dengan data yang kita ketikkan. Ini Bu Supi ketikkan kan di kolom B, ya kan? Kita akan sorot ya. Coba kamu lihat, ini ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Ya, mengarah ke bawah. Nah, klik. Berarti ini satu kolom B, ini semuanya tetap sampai kolom yang terakhir. Nah, setelah itu kita bawa mouse pointernya ke kanan pada batas kolom B sampai muncul tanda plus yang ada panah ke kiri kanan, ya kan? Kemudian kita klik 2 kali. Klik dan cepat. Nah, ini lihat. Kolomnya akhirnya akan melebar sesuai dengan data nama yang paling panjang. Oke, begitu juga yang ini. Ya. Ini di kolom D. Sama seperti tadi kita sorot pakai panah hitam ke bawah ini, klik. Kemudian kita bawa ke kanan sampai muncul tanda plus seperti yang tadi. Plus dengan panah ke kiri kanan, kemudian kita klik 2 kali dan cepat. Nah, kita lihat. Nah, namanya akan terketik lebarnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Paham bisa ya? Oke. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 10 itu mereka berteman satu kelas. Jadi nanti di sini akan kita tuliskan 8A semua. Nah, ini kalau datanya cuma 10 it's not problem. Tapi nanti kalau misalnya datanya ada 100, 500, wah, bisa jadi masalah. Tangannya bisa gripping ya. Nah, sekarang bagaimana cara bikin 8A? Di sini nanti semuanya 8A, di sini 8A. Oke, sekarang yang pertama kita blok dulu tempat di mana nanti 8A itu akan muncul. Saya dalam kelas. Kemudian di sini juga gitu, di blok. Nah, tapi perbedaannya kalau ngeblok yang sebelah sini, sebelumnya kita tekan tombol kontrol. Ya, tekan tombol kontrol, kemudian di blok. Artinya di sini nanti C2 sampai C6 itu nanti datanya sama dengan E12 sampai dengan E16. Tetapi karena terpisah oleh sel yang lain, maka cara ngebloknya seperti itu. Yang pertama nggak masalah, langsung diblok seperti ini. Tapi yang kedua, sebelum ngeblok kita tekan tombol kontrol CTRL di keyboard. Kemudian baru kita drag. Paham ya? Setelah itu kita ketik 8A. Ya. Setelah kita ketik 8A, kemudian kita tekan tombol kontrol. Setelah tombol kontrol kita enter. Akan muncul semua 8A. Ini data yang seragam. Sebelah sini dan sebelah sini sama. Oke ya. Itu untuk, saya ulang lagi ya. Kita delete dulu. Set. Kemudian kita ulangi lagi di blok C2 sampai C6. Kemudian tekan tombol kontrol di keyboard dulu, di blok lagi di E12 sampai E16. Kemudian ketik 8A, semuanya kelas 8A ya. 8A, kemudian tekan tombol kontrol CTRL di keyboard. Setelah itu tekan tombol enter. Selesai ya? Ini kalau datanya sekian. Nah, oke Cah. Nanti kita akan sambung video berikutnya untuk pertemuan kali ini. Ya. Nanti sambung lagi. Tunggu dulu Cah ya.